Berikut adalah kesimpulan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh siswa untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan. Jadi di sini tugas guru adalah menuntun siswa ke arah yang lebih baik, kemudian berpusat pada siswa. Seluruh pendidikan, seluruh pengajaran dilakukan oleh guru di kelas adalah berpusat kepada siswa, bukan berpusat kepada guru, yaitu mementingkan kepentingan siswa, atau dalam bahasa Ki Hajar Dewantaranya adalah menghamba kepada siswa, yang memiliki arti yang dalam sekali. Jadi kita harus melihat kondisi siswa, sosial culture-nya, kemudian letak geografis suatu tempat, lingkungan di mana siswa itu berada. Trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Jadi pendidikan itu kontinu, yaitu kebudayaan dan garis hidup adalah berkelanjutan. Konvergensi, ciri khas kepribadian Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi semua pendidikan yang kita lakukan adalah berdasarkan Pancasila. Kemudian ada lagi, yaitu trilogi pendidikan. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu artinya adalah teladan. Guru menjadi teladan buat siswa. Makanya kita sebagai guru harus berhati-hati karena kita adalah menjadi teladan buat siswa. Kemudian yang kedua adalah Ing Madyo Mangun Karso, yaitu memberikan semangat. Harusnya bisa memberikan semangat kepada siswa. Setiap masuk kelas bisa memberikan semangat dulu, motivasi dulu sebelum melanjutkan pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah Tutpuri Handayani, yaitu guru memberikan dorongan, guru memberikan arahan. Ini yang paling penting, kita memberikan dorongan kepada siswa agar melaksanakan tugasnya sebagai siswa, kemudian memberikan arahan juga, memberikan arahan kepada siswa untuk melakukan hal-hal yang baik, tentunya hal-hal yang berguna untuk masa depan mereka. Kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap siswa, setiap manusia memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan lingkungan, kebudayaan di mana mereka tinggal, berkaitan dengan geografis mereka tinggal. Tentunya siswa yang tinggal di perkampungan beda dengan siswa yang tinggal di kota, atau siswa yang di pegunungan beda dengan siswa yang di perkotaan atau di pedesaan. Jadi di sini peran guru adalah melihat culture, culture, budaya dan lingkungan dari siswa tersebut. Siswa memang memiliki perbedaan dalam kodrat alam. Kemudian bagaimana dengan kodrat zaman? Ya, kodrat zaman. Pada abad 21 ini siswa dituntut untuk memiliki keahlian abad 21. Yaitu bisa menggunakan internet, bisa menggunakan teknologi untuk kemajuan dirinya sendiri. Tetapi selalu ingat kepada budaya masing-masing dari siswa. Atau setiap siswa harus tetap berbudaya, yaitu sesuai dengan karakteristik bangsa kita. Dari kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya jelaskan tadi, saya ingin merefleksi diri dan pengalaman baru apa saja yang bisa saya terapkan ke dalam kelas atau sekolah saya. Yang pertama, refleksinya adalah sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya belum melakukan tuntunan atau saya belum maksimal menuntun siswa untuk proses pembelajaran di kelas. Saya lebih keinginan diri saya sendiri, tidak melihat keinginan dari siswa, bagaimana mereka bisa mengerti pelajaran atau bagaimana mereka bisa memahami pelajaran itu dengan baik. Kemudian berpusat kepada siswa, saya belum bisa maksimal menerapkan itu karena selalu aktivitas itu saya yang mendesain, saya yang membuat tanpa saya harus memperhatikan keinginan dan kebutuhan dari siswa itu seperti apa. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam harus lebih memperhatikan lagi socio-culture, budaya dari siswa. Karena sekolah saya adalah sekolah yang berada di perkotaan, jelas bahwa socio-culture mereka berbeda dari satu siswa ke siswa yang lainnya. Kemudian kodrat zaman, saya harus memperhatikan kemampuan digitalisasi siswa. Dan sekali-sekali saya juga harus memberikan tugas atau penugasan yang berhubungan dengan teknologi supaya mereka bisa menyesuaikan diri dengan zamannya. Kemudian setelah mempelajari konsep atau filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya jadi tahu bahwa saya sebagai guru harus memberikan tuntunan kepada siswa, memberikan pendidikan kepada siswa sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kodrat alam yang mereka miliki. Dan saya juga harus memahami siswa. Saya harus benar-benar
melihat keinginan mereka untuk belajar seperti apa. Apakah mereka cocok berdiskusi, apakah mereka cocok untuk presentasi, apakah sesuai dengan latar belakang mereka, apakah sesuai dengan kemampuan mereka. Karena setiap siswa tentu memiliki kemampuan yang berbeda sesuai dengan lingkungan mereka juga. Kalau mereka berasal dari kampung, mungkin kemampuannya akan berbeda dengan di perkotaan. Maka saya harus memilah kapan saya harus memberikan tugas seperti ini, kapan harus memberikan tugas yang seperti itu. Apakah tingkatan kesulitannya seperti apa? Saya harus memperhatikan tingkatan kesulitan untuk semua siswa. Yang harus saya terapkan segera adalah bahwa pendidikan atau pengajaran yang saya lakukan adalah berpusat kepada siswa, berpihak kepada siswa atau menghamba kepada siswa. Artinya saya harus memperhatikan kebutuhan pelajaran mereka, saya juga harus memperhatikan kemampuan mereka. Tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama, jadi harus memperhatikan yang siswa yang kurang mampu dan harus mendorong untuk berprestasi untuk siswa yang mampu. Saya juga harus memperhatikan kodrat alam mereka, lingkungan mereka di mana mereka berada, kemudian social culture mereka, tentunya budaya yang satu berbeda dengan budaya yang lain. Jadi menurut saya secara konkret, suasana kelas yang menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pasti kelas yang menyenangkan, kelas yang memperhatikan kebutuhan siswa, kelas yang berpusat kepada siswa, kelas yang memperhatikan social culture budaya, kelas yang selalu memperhatikan budaya siswa di mana mereka berada, dan selalu up to date. Guru selalu up to date, selalu memberikan ilmu sesuai dengan zamannya. Tetapi ingat bahwa zaman terus berkembang, budaya harus tetap dipertahankan, kebudayaan harus tetap kita miliki, dan kita harus tetap berbudaya. Jadi kelas yang mencerminkan dari kelas Ki Hadi adalah kelas yang selalu memperhatikan social culture siswa, kemudian berpihak kepada siswa atau menghamba kepada siswa, atau berpusat kepada siswa, atau berpihak kepada siswa, kemudian harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan sekali lagi, kelas dari pemikiran Ki Hadi adalah kelas yang menyenangkan, kelas yang membuat suasana hidup, kelas yang menuntun, guru melakukan tuntunan kepada siswanya, dan tentunya kelas ini adalah kelas yang bergembira, kelas di mana siswa akan mendapatkan ilmu dan akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan tuntunan dari gurunya. Terima kasih, demikianlah pemaparan tentang pemikiran Ki Hadi, refleksi diri saya, dan apa saja yang harus saya segera lakukan, serta suasana kelas dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacur Amin Kak Saruga, Bas Senget Kak Jibata.